Selamat pagi guys. Kali ini di depan saya sudah ada laptop Lenovo ThinkPad ya. Lenovo ThinkPad ini tipenya X220i. Kita lihat, kita review bagian tampak depannya. Masih model kotak ya, dengan logo Lenovo di sini, sebelah sini, dan logo ThinkPad di sebelah sini. Kita review bagian samping depannya. Nih, kondisinya kayak gini. Biasa ya kalau Lenovo itu apa ya kekurangannya itu, ini kan pakai karet nih. Kalau pakai karet lama kelamaan jadi kayak semacam apa ya, luntur karetnya itu. Sama kayak yang di mobil BMW juga sama ya. Jadi karetnya itu kalau lama-lama karena pemakaian jadi pudar gitu. Nah, untuk bagian depannya hanya ada apa, ini nggak ada apa-apa ya. Ini ada lubang speaker ini. Dan bagian pinggir sebelah kiri kanan, kalau dari depan ada slot SD card, lubang USB, lubang LAN card, lubang jack audio. Ini tempat DVD ya, tempat DVD-nya di pinggir supaya gampang mungkin untuk ganti ke SSD atau ganti harddisk gitu. Ini tempat harddisk. Jadi supaya gampang untuk SSD-nya tinggal copot. Bautnya ini masih segel ya. Tuh. Untuk bagian belakangnya, engselnya ini warnanya silver metal ya, terbuat dari metal gitu. Kalau untuk ininya bukan plastik. Kemudian ada baterai di sini, kemudian ada lubang charger di sini dan lubang pembuangan angin fan. Biasanya pembuangan hawa panas ya. Sini juga sama. Jadi ngebuangnya itu ke belakang sama ke samping untuk suhu panasnya. Kemudian ada kabel USB, port VGA, dan ini HDMI model lama ya. Kayaknya HDMI ini ya benar, HDMI yang model jadul. Ini ada USB juga, jadi ada 3 buah USB ya totalnya. 1 sono, 3 buah lubang USB. Ini ada slot WiFi ya, untuk connect WiFi on off. Ini lubang apa nih? Mungkin kayak lubang yang buat jadul-jadul komputer, laptop jadul itu suka ada nih lubang ini, tapi saya nggak tahu nih fungsinya buat apa. Kalau tahu coba komen dong. Gitu. Untuk bagian atasnya nih kita sudah lihat tadi. Di sini ada indikator baterai. Kalau misalkan dicas nyala ya itu. Untuk bagian bawahnya kayak gini bentuknya. Oh, kelihatan nggak nih? Ini tempat RAM. Jadi kita kalau mau upgrade RAM tinggal buka baut 2 ini, 3 ya. Kemudian dicungkil gitu. Ini RAM-nya 8 GB ya. Udah di-upgrade mungkin sama orangnya. Udah di-upgrade RAM. Ini ada tempat dudukan ininya, mungkin supaya ada angin yang bisa masuk ke lubang ini nih. Di sini kan fan ya, supaya bisa saluran udaranya, sirkulasi udaranya supaya bagus. Kalau ini mungkin tempat apa ini, kalau misalkan baterai habis, kemudian ada alatnya lagi buat nggak ada listrik ya di sono, di gunung misalkan, kita bisa ngambil power via sini. Itu saya juga belum tahu kalau alatnya kayak gimana. Ini tadi udah dijelasin, lubang speaker, ini lubang harddisk. Kita lihat intip dalamnya. Nah, untuk tipe-tipe Lenovo itu memang bentuknya itu nggak semua orang suka ya desainnya. Tapi memang kalau misalkan untuk tingkat
keawetan, untuk tingkat keawetan itu memang waduh udah terkenal banget gitu ya. Lenovo itu di kalangan bos-bos gitu, bos-bos yang di kantoran-kantoran. Memang ini laptop ini bandel, kemudian cepat juga dalam ngerjain dari ThinkPad ya, terutama nih dari model ThinkPad itu udah nggak usah diragukan lagi, memang udah mainannya kantor gitu kan, kantor-kantor itu. Kalau sekarang kan diserobot sama HP ya untuk perkantoran ini. Kalau dulu ya yang itu yang jago ini Lenovo ini ThinkPad. Sekarang juga ada, cuman kan harganya mahalnya. Kalau untuk Lenovo yang kelas-kelasnya good gitu kan, ini kan dulu harganya ya sampai 14 juta ya kalau barunya tahun 2012 mungkin sekitar segituan. Kalau sekarang mah ya udah murah harganya, di bawah 2 juta juga dapat model ini. Core i5 generasi kedua, RAM dapat 8 GB, pakai harddisk. Kalau misalkan mau SSD udah murah banget sekarang, tinggal ganti SSD udah ngacir ini, nggak kalah sama laptop zaman sekarang. Kalau misalkan diganti tinggal ganti SSD-nya udah wah babat sikat habis gitu kan. Ini pakai Core i5 generasi kedua ya. Kalau ini masih pakai harddisk, udah pakai harddisk aja udah lumayan. Kalau misalkan ngerjain kerjaan kantor mah udah lumayan lah, itu nggak lambat banget walaupun pakai harddisk gitu kan. Ini resolusi layarnya juga baik gitu, kalau enak gitu, jadi nggak, kalau ke mata itu nggak perih. Kalau yang lain biasanya kan terlalu kontras cahayanya, kalau ini dideketin juga nggak perih. Kalau kemudian layarnya itu adem gitu. Kalau lama-lama kita juga, kalau biasanya kalau saya itu kalau misalkan ngerjain tugas di laptop itu perih ya mata kalau lama-lama. Tapi kalau ini enggak, saya juga kaget ini. Itu kalau pakai yang ini gitu kan, untuk seri X220 ini. PGA-nya Intel HD Graphic 3000 ya, biasalah standar ya, standar Core i5 mau gitu. Itu tapi udah lumayan, RAM-nya pakai 8 GB. Untuk bentuk ininya mungkin ini nggak semua orang suka ya, terlalu banyak apa itu kaplok, ada apa ya yang ada di keyboard itu disempilin. Kalau keyboardnya panjang yang kayak di desktop di komputer, yang diumpetinnya di sebelah sini nih, home ya kan, score lock, print insert tuh kan biasanya kan nggak ada kan kalau di laptop yang zaman sekarang itu, tombol-tombol kayak gini. Nah kalau ini masih ada gitu. Kemudian di sini juga ada tombol speaker ya kan, tombol volume speaker. Ini untuk mic, ini untuk apa sih? Nggak tahu juga nih tombolnya. Terlalu banyak tombolan. Di sini ada indikator, indikator WiFi, indikator Bluetooth, indikator jadi udah ada Bluetoothnya ya. Terus indikator harddisknya jalan apa enggak nih, di sini kedip-kedip. Indikator SSD kalau mau misalkan diganti SSD. Di sini ada centilan nih, tapi ini udah hilang nih centilannya. Sebenarnya ada warna merah bulatnya. Ini sama sih fungsinya supaya untuk touchpad tuh. Ini masih fungsi. Centilannya cuman hilang aja nih, tombolnya biasanya ada. Mungkin karena pemakaian kalau udah lama juga. Karena ini saya yakin untuk yang pemilik sebelumnya juga laptop ini laptop kerja, disiksa pasti. Laptop ini tuh nggak pernah absen kalau masalah kerjaan. Banyak saya lihat file-filenya juga pas saya dapat itu banyak banget file-filenya kan, tugas-tugas yang dikerjakan di laptop ini. Memang laptop ini tuh bagusnya untuk disiksa gitu, kalau bukan untuk mejeng-mejeng. Makanya bentuknya juga seadanya gitu kan. Tuh lihat dari segi kotaknya, mungkin kalau misalkan ini nggak semua orang suka lah kalau ngelihat tipe ThinkPad ini, tapi untuk keawetan bandelnya itu luar biasa laptop ini. Tahu ya kan, di sini ada kamera tuh, kameranya juga nyentil segitu.
kayak semacam kotak desainnya gitu ya, nggak ada apa-apa, kayak talenan lah kalau itu mah buat nyincang-nyincang bawang sebagainya. Tuh, sini ada logo Core i5. Untuk ininya juga kalau seri ini itu waduh, untuk spare partnya jangan tanya, mahalnya luar biasa ya. Untuk harga keyboardnya kalau dari seperti ThinkPad ini mungkin karena dia build up dari Jepang, tapi kan memang kualitasnya bagus ya. Untuk yang KW-nya ya hampir 300 ribuan ya, biasanya mah 50 ribu kalau laptop lain di bawah cepek ya kan, paling mahal juga tetap cepek. Kalau ini yang secondnya di atas 300 lah, 300 yang bukan yang second ya, yang KW ini gitu, yang KW. Kalau yang orinya ya di bangsa, kalau keyboardnya mati lumayan harganya, di antara GoPay sampai 700 untuk yang apa namanya keyboardnya ini mahal ya. Kalau yang KW-nya itu sekitar 300-an lah, antara 200 sampai 300. Nih di sini juga ada klik kiri klik kanan. Di sini juga sudah ada sebenarnya, kenapa ini ditambahin klik kiri klik kanan untuk ini kayaknya. Gitu. Kalau ini rusak mungkin touchpadnya masih ada ini. Gitu. Nah itulah keuntungan dari memiliki laptop ini kalau ininya rusak. Tapi kalau saya sih lebih enak sih menggunakan mouse ya, mouse wireless, jadi ditancapin ke salah satu USB gitu kan. Udah kita nggak usah mikir-mikir apa itu. Udah tinggal main gitu kan. Kalau menggunakan mouse wireless itu lebih enak lah dipakainya buat kerja, buat klik itu lebih enak. Jadi kesimpulannya untuk laptop ini tuh di sininya nih. Kalau laptop ini kan pemakaian gitu ya, udah ada yang retak. Bagian sininya jatuh mungkin sama orang, tapi ini masih awet gitu anehnya. Laptop itu tuh memang bandel ya, jatuh kemarin juga pas bawanya jatuh dari motor, gobrak. Untung ada tasnya kan, dia pakai apa namanya tas, tapi masih walaupun ininya sudah dongklak, tapi memang awet laptop ini, saya akui gitu kan. Untuk teknik pedal juga bagus, untuk HP juga bagus. Cuman kalau build quality ini kan dari apa ya, ini kelihatannya masih agak ini, tapi bagus ya dari build quality ini masih ada. Kalau di gini masih kopong kelihatannya. Tuh ininya juga apa ya, kalau dibuka ini kan, kalau laptop kayak Toshiba kayak kalau di ini kan tak gitu kan langsung pecah kalau kita buka ini. Kalau laptop seri ini Lenovo ini alot itu apa ya, lihat susah gitu patahnya, itu memang susah, kecuali kalau kita paksa kerok gitu nggak bisa ya, patah juga gitu. Tapi kalau misalkan ini memang kualitasnya mungkin dari bahan campuran apalah, nggak tahu ya, bagus ini, serius. Ininya juga rekatnya juga rapi gitu kelihatannya nih. Kalau itu penguncinya itu nggak asal-asal. Kalau laptop zaman sekarang kan kalau dibuka itu krak gitu kan, gampang lah. Kalau ini memang agak susah dibukanya, tapi apa namanya memang diakui bahannya juga bagus, nggak mudah patah gitu. Kecuali kalau dipaksa bener ya patah juga gitu. Itu untuk segi ini bahannya memang bagus sih kualitasnya, makanya dia sampai dulu itu ya puluhan juta ya wajar gitu. Karena apa ya, sampai sekarang juga masih rekomendasi lah kalau di bawah 2 juta ini laptop apa namanya seri ini masih rekomendasi banget. Di bawah 2 juta itu harganya sudah jatuh ya kan, karena mungkin saingannya kan laptop yang tipis-tipis itu zaman sekarang ini. Gitu mungkin kesimpulannya dari review ini ya, laptop ini masih rekomendasi kalau misalkan di bawah 2 juta gitu, masih untung lah daripada beli laptop Celeron harga 4 juta 5 juta ya kan. Mendingan ini saya rekomendasi, jauh gitu, jauh beda gitu dibandingin sama laptop ini. Mungkin
ada yang pengalaman sama laptop ThinkPad mengenai keawetan apa ya, kalian kurang awet apa gimana, tulis di kolom komentar yang pernah pakai ThinkPad ya. Itu dulu review dari saya, semoga review ini bermanfaat dan kalian yang mau punya laptop pemula mau bisa beli baru. Kalau menurut saya sih sayang kalau beli baru duitnya gitu kan ya. Kalau misalkan untuk gengsi mah ya beli baru aja, ini bukan buat gengsi. Kalau misalkan buat kerja punya duit di bawah 2 juta itu udah oke ya, laptopnya udah dapat Core i5 RAM 8, hard disk. Kalau misalkan ganti SSD sekarang udah murah 150 dapat itu sama install gitu. Ya serius, ini di bawah 2 juta masih dapat. Udah dapat SSD di bawah 2 juta itu kan, RAM 8 GB, ngacir. Udah laptop Celeron mah lewat. Kalau misalkan dibandingin sama ini dual core gitu kan, ya lewat lah. Mendingan ini jauh kemana-mana gitu. Tapi lihat dulu gitu, tergantung yang jual ya, harganya itu gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai SSD ya udah pakai, udah ngacir ini laptop tuh. Ini bentuknya juga enak ya, kalau dibawa kemana-mana nggak terlalu gede karena ini memiliki layar 12,1 inci gitu. Enak serius laptop ini dibawa. Saya pakai kemarin itu karena bau rokoknya. Orangnya itu mungkin yang pemilik sebelumnya itu suka ngerokok, bau rokok. Saya kan pernah pakai juga itu kemarin itu dari Dell enak juga ya kan. Pas dipakainya memang laptop mahal itu memang enak gitu. Tapi ada kekurangannya, memang ada kekurangan, kelebihan. Kalau Dell itu memang berat itu karena gede gitu kan, tebal, kemudian kualitas bahannya di dalamnya juga bagus itu. Dell seri apa itu kemarin, Core i5 juga sama, udah saya jual itu tukar tambah itu guys ya. Ini juga pas saya itu feelnya itu enak gitu dipakai, enak lah, nggak mengecewakan gitu beli laptop ini, nggak nyesel gitu guys. Mungkin segitu dulu video dari saya. Share jika kalian suka, like, komen, dan subscribe jangan lupa. Sampai jumpa.